Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk materi mengenai mutasi. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.7, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian 3.8, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Mutasi merupakan perubahan materi genetik atau DNA yang mana perubahan materi genetik ini itu dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Nah, mutasi ini akan menghasilkan produk mutasi yang disebut dengan mutan. Berdasarkan tempat kejadiannya, mutasi dibagi menjadi dua. Ada mutasi gametik dan mutasi somatik. Kalau mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel kelamin, sedangkan mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Berikut mutasi tingkat gen. Mutasi pada tingkat gen itu terjadi pada RNA duta, kemudian akan dikodekan pada proteinnya. Nah, pada gambar ini kita lihat itu tipenya yang normal. Kita lihat pada bagian yang di bawah, gambar yang di bawah, di situ sudah terjadi perubahan yang mana pada rantai RNA dutanya, basa nitrogennya yang awalnya GGS itu akan berganti dengan GGU. Nah, tentu ini menyebabkan terjadinya mutasi, di mana terjadi disebut dengan mutasi diam. Lanjutnya, mutasi gen. Substitusi yang kedua, yaitu ada mutasi salah arti. Ya, kodenya yang awalnya GGS, kemudian kita perhatikan menjadi AGS, sehingga seharusnya kode proteinnya adalah glisin, maka di sini berganti ser, yaitu serin. Kemudian ada mutasi gen. Nah, ini akan terjadi insersi, ya, menyisip, dan delesi, yaitu mendelet. Berikut mutasi pada tingkat kromosom. Mutasi tingkat kromosom bisa terjadi mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama adalah euploid. Nah, ini merupakan perubahan pada seluruh set kromosom, di mana satu set kromosom itu disebut dengan genom. Nah, berdasarkan jumlah set kromosom, euploid dibedakan menjadi ada namanya monoploid yaitu N, diploid yaitu 2N, dan triploid yaitu 3N, dan tetraploid itu 4, dan seterusnya. Nah, mutasi euploid ini memunculkan fenotip buah tanpa biji. Kemudian mutasi tingkat kromosom atau aberasi kromosom. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom yang pertama adalah euploid. Berdasarkan asal kromosomnya, euploid dibedakan menjadi autopolyploid, penggandaan sendiri dari spesies yang sama, dan allopolyploid, yaitu penggandaan dari spesies yang berbeda. Kemudian ada aneuploid, merupakan perubahan jumlah kromosom dari satu set genom atau kromosom. Nah, penyebabnya bisa pada tahapan anafase dan non-disjunction. Nah, tipe-tipe aneuploid di sini ada nullisemi, yaitu 2N kurang 2, di mana sel kehilangan 2 kromosom. Kemudian ada monosomi, 2N kurang 1, di mana sel kehilangan 1 kromosom. Kemudian ada trisomi, 2N tambah 1, 1 kelebihan 1 kromosom. Tetrasomi, yaitu 2N tambah 2, yaitu sel kelebihan 2 kromosom. Berikut adalah gambar dari aneuploid yang di sini terjadi proses gagal berpisah pada tahapan meiosis 1 dan gagal berpisah pada meiosis 2. Berikut mutasi kromosom. Perubahan struktur kromosom itu bisa terjadi dengan delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi resiprok. Penyebab mutasi atau yang disebut dengan mutagen. Jenis mutagen berdasarkan sifatnya, yang pertama ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Kalau mutagen kimia, contohnya adalah pestisida, asam nitrit, agen alkilase, kemudian benzopiren, dan zat digitonin, dan kolkisin.
Kemudian mutagen fisika di sini adalah suhu tinggi, sinar-sinar berenergi tinggi, sinar X, sinar alfa, dan sinar ultraviolet. Kemudian mutagen biologi di sini bisa virus dan bakteri. Penyebab mutasi berdasarkan sumbernya. Jadi ada mutasi yang bersifat alami dan mutasi bersifat buatan. Mutasi yang bersifat alami, yang mutagennya bersifat alamiah, contohnya adalah sinar matahari, sinar ultraviolet, unsur radioaktif, dan virus serta bakteri. Mutagen buatan itu kita contohkan pada pestisida, borak, formalin, sinar alfa, beta, dan gamma. Klasifikasi mutasi. Ada mutasi berdasarkan sumber asalnya. Ada yang bersifat alami dan buatan. Kalau alami berarti terjadi secara spontan, sedangkan buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Klasifikasi mutasi berikutnya adalah mutasi berdasarkan sifat genetik, yaitu ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Kemudian mutasi berdasarkan arah mutasinya ada yang mutasi mundur, yaitu mutasi yang menyebabkan organisme abnormal menjadi normal. Kemudian mutasi maju. Kemudian mutasi mundur yaitu menyebabkan organisme normal menjadi abnormal. Kemudian mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunannya. Ada mutasi mikro, yaitu terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan. Kemudian mutasi makro, yaitu terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Nah, mutasi berdasarkan peranan bagi makhluk hidup ada mutasi yang bersifatnya menguntungkan dan mutasi yang bersifat merugikan. Dari mutasi yang terjadi pada makhluk hidup, maka hal ini tentu akan menyebabkan kelainan-kelainan. Nah, ini kita contohkan pada kelainan pada manusia. Nah, apa saja kelainan-kelainan mutasi yang kelainan-kelainan yang terjadi pada manusia yang disebabkan oleh mutasi? Yang pertama adalah sindrom Klinefelter. Di mana di sini karyotipnya adalah 22AA tambah XXY. Di mana ciri-cirinya adalah laki-laki bertumbuh tinggi, kemudian testis mengecil, kemudian steril, kemudian munculnya payudara berkembang, kemudian tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Kemudian ada sindrom Turner, di mana karyotipnya adalah 22AA tambah X. Ciri-cirinya adalah wanita bertubuh pendek, kemudian ovarium dan payudaranya tidak berkembang, kemudian steril, kemudian bentuk lehernya bersayap, kemudian kelainan jantung dan keterbelakangan mental. Kemudian sindrom XXX atau yang disebut dengan wanita super. Di sini karyotipnya adalah 22AA tambah XXX. Ciri-cirinya adalah wanita yang memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari mulai normal sampai abnormal. Kemudian sindrom Jacob, yaitu karyotip 22AA tambah XYY. Ciri-cirinya adalah laki-laki yang cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Kemudian sindrom Y, karyotip adalah 22AA tambah Y. Nah, di sini ciri-cirinya mengalami kematian sejak berusia dalam kondisi zigot. Kemudian kelainan berikutnya adalah hermaprodit, yaitu karyotip 22AA tambah XX tambah XY. Jadi ciri-cirinya adalah manusia yang memiliki ovarium dan testis. Kemudian ada sindrom Patau, karyotipnya adalah 45A tambah XX, trisomi kromosom pada nomor 13. Ciri-cirinya adalah sumbing pada bagian bibir dan langit-langit rongga mulut, serta memiliki jari lebih atau yang disebut dengan polidaktili. Kemudian sindrom Edward, yaitu karyotip 45AA tambah XX, trisomi pada kromosom nomor 18. Nah, ciri-cirinya adalah bentuk kepala panjang, kemudian muka khas, jari-jari tumpang tindih, kemudian pola sidik jari sederhana, dada pendek dan leher, kemudian kelainan pada jantung dan ginjal. Kemudian sindrom Down, yaitu karyotipnya 45A tambah XY atau 45A tambah XX. Ini trisomi pada kromosom nomor 21. Ciri-cirinya adalah bermata sipit, kemudian fertil, kaki pendek, kemudian jalan lambat, kelainan jantung, pertumbuhan mental agak lambat. Kemudian sindrom Morvan. Nah, di sini terjadi delesi pada kromosom nomor 4. Ciri-cirinya adalah pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, dan keterlaka mental, serta kelainan jantung. Berikut adalah gambar salah satu contoh dari kelainan yang disebabkan oleh mutasi, yaitu sindrom Down. Nah, pada gambar terlihat
Karyotype sindrom Down menunjukkan trisomi pada kromosom nomor 21. Kemudian berikut gambar secara visual, gambar dari anak yang menderita sindrom Down. Kemudian di bawahnya adalah kurva hubungan antara umur ibu saat melahirkan dengan dilahirnya anak sindrom Down. Jadi kalau kita simpulkan, semakin rendah usia ibu hamil, di sini kalau diperhatikan di bawah 20 tahun, serta di atas 40 tahun, untuk hamil, maka memungkinkan lahirnya generasi atau bayi yang kemungkinan lebih besar penderita sindrom Down. Berikut contoh gambar adalah sindrom Cri-du-Chat. Nah, kemudian berikut kita lanjutkan pengaruh mutasi. Nah, pengaruh mutasi bisa menyebabkan variasi. Nah, variasi ini akan terus-menerus dilanjutkan, maka tentu akan menyebabkan terjadinya evolusi. Mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Nah, mutasi ini tentunya akan menyebabkan perubahan dalam tingkat gen maupun kromosom. Hal ini tentunya akan merubah sifat pada tingkat sel atau maupun individu. Nah, perubahan ini akan menyebabkan variasi-variasi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, variasi-variasi itu akan memunculnya spesies baru, dengan kata lain akan terbentuknya evolusi. Demikianlah materi mutasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.